zaman dulu lah, zaman dulu saya sempat jadi wartawati gitu. Jadi cara-cara gitu tuh wajar. Sesungguhnya buat rakyat miskin Jakarta, Anies itu pahlawan loh, jangan salah. Jadi cara-cara gitu tuh wajar. Nah, jadi strateginya Anies adalah gengnya dia, orang-orang radikal itu disuruh pindah ke lokasi yang sekolah unggulan. Jadi cara-cara gitu tuh wajar. Pada kenyataannya memang PGRI itu sudah dikuasai oleh kadrun. Jadi cara-cara gitu tuh wajar. Dan Anies tega melakukan itu. Wah, ini kurang ajar semua nih. Sampai ke RT pun wah, ini memang kita tahu itu, Bu. Nah, kita teriakan ini adalah agar teman-teman ini yang nasionalis ngerti, karena nggak banyak yang ngerti, nggak banyak yang mau tahu. Iya. Nah, itu informasi tadi itu bagus ya. Pada kenyataannya memang PGRI itu sudah dikuasai oleh kadrun. Dan mereka beberapa pos-pos tertentu yang strategis, wah itu udah kenyang tuh. Iya, betul. Sama uangnya JK. Iya. Nah, karena memang pendidikan itu penting. Itu yang dihajar pertama kali. Ya. Karena menyiapkan generasi masa depan kan. Nah, kalau Anies sendiri itu memang cara-cara biasa itu. Zaman saya dulu nakal, nggak yang polisi, nggak yang preman, nggak yang pemerintah, nggak yang DPR, semua pasti pernah ngerasain duit saya. Jadi cara-cara gitu tuh wajar. Hanya kemudian saya menyadari, ya, wah ini memang dosa sistem. Itu seram. Dan Anies tega melakukan itu. Makanya dia kejar setoran. Iya. Untuk dia bisa kasih orang-orang kunci ini. Nah, yang bangsa biadab ini kan RT RW-nya. Ya kan? Tapi masalahnya RT RW-nya ini kan dipilih oleh si warganya ini kan bodoh. Iya. Nah, saya pernah ya, waktu saya tinggal di Jakarta, saya ditekan loh oleh RT-nya dan beberapa oknum itu ya, untuk masalah pendirian masjid. Ya. Padahal saya bilang, kamu nggak usah tekan, saya tetap tanda tangan. Karena saya nggak masalah kamu bikin masjid, mau bikin apa, saya juga nggak urusan. Jadi nggak usah kamu datang-datang begitu kayak orang macam apa begitu loh. Ya. Nah, kalau kamu gitu malah saya nggak tanda tangan. Karena saya bukan orang yang anti masjid. Bikin masjid anti, saya nggak pernah anti. Nah, tapi dari situ saya ngerti. Wah, ini kurang ajar semua nih. Sampai ke RT pun, sampai ke sekretaris RT, ya, dan kroninya mereka. Jadi mereka sengaja ngangkat, terus mereka kasak kusuk. Di tingkat RT pun mereka lakukan itu. Iya. Nah, saya kan orang yang nggak urusan dengan begituan. Ketidakurusan kita, itu yang dipakai oleh mereka untuk menyebarkan pengaruh, termasuk bahkan di senat-senat mahasiswa. Itu saya kan nggak terlalu urusan, tapi saya baru ngerti ya, karena saya kan sempat di senat mahasiswa lama ya. Orang-orang HMI itu begitu, padahal itu di Universitas Kristen loh. Karena mahasiswa-mahasiswa Kristennya masa bodoh. Ya, apalagi yang double minoritas kayak saya. Nah, orang-orang HMI ini yang ini gerilya. Ya, nah, itu memang terjadi. Nah, sekarang bagaimana caranya? Ya, caranya bongkar. Kita teriak sekeras-kerasnya. Itulah sebabnya kalau saya ngomongnya dengan bahasa yang santun, dengan bahasanya para pendeta PGI, rakyat nggak akan bangun. Tapi kalau saya dengan cara gaya Nabi ke-26, rakyat akan girap-girap. Iya. Aku sih seneng ya, kemarin sempat dengar itu usulan dari Pak Beta ya, Pak Beta Maluku, nggak tahu nama aslinya siapa gitu ya. Saya pikir sih itu sebenarnya strategis banget ya Pak, artinya nanti pada saat kita sudah tidak COVID, artinya masih ada apa ya, masih ada ya mungkin kita udah mulai menjalin atau menarik perhatian dari kedutaan-kedutaan gitu, karena
itu posisinya strategis banget. Kelihatannya kedutaan itu diam, tapi sebenarnya mereka mantau gitu ya. Jadi saya pikir ide yang kemarin itu brilian, dan kalau memang kita bisa sepakat, nanti yang di Jakarta mungkin bisa ketemu lah kapan gitu ya setelah COVID ya, dengan catatan untuk mencoba yaitu tadi mencari perhatian dari luar negeri gitu. Sekalipun luar negeri tidak berhak mencampuri pemerintah Indonesia ya, tapi itu menurut saya langkah strategis gitu. Karena kalau kita mau teriak-teriak sama DPR, sama kementerian, itu semuanya tuh sami mawon Pak, gitu loh. Saya dulu sempat ikut-ikutan lah begitu-begitu ya, rapat lah komisi 10, komisi apa segala macam. Sorry to say lah, itu cuman wacana aja gitu loh. Nggak ada gerakan benar-benar membuat pluralisme di Indonesia itu jalan gitu loh. Makanya mungkin salah satu cara adalah yaitu tadi menarik perhatian dari ya kedutaan negara-negara asing yang melihat bahwa Indonesia itu ternyata harus dipantau dengan lebih teliti lagi gitu. Dan ya saya juga terus terang kecewa ya dengan teman-teman yang DPR yang katanya Kristen gitu ya, tapi nyatanya nggak ada bedanya tuh dengan orang lain gitu loh. Nggak punya spirit untuk menolong gitu loh, menolong sebagai umat Kristen di Indonesia. Itu aja sih. Makasih. Terima kasih. Anda telah menyimak materi video ini sampai selesai. Kami berharap Anda bisa memberi masukan kepada yang lainnya melalui kolom komentar dari sudut pandang Anda yang berbeda. Komentar Anda akan memberikan edukasi atau bahan pertimbangan bagi generasi dalam memahami narasi atau sumber berita yang belum tentu sesuai dengan fakta. Tapi sebaiknya bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya komentar Anda tidak terbaca spam. Dan bagikan link video ini ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita. Terima kasih. Dan enjoy saja bersama Sodron Channel.